Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini berangkat semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan melihat video motivasi terlebih dahulu. Menurut saya pendidikan itu adalah tentang mindset, cara berpikir. Kalau yang kita kejar dari SD, SMP, SMA itu hanya hitam di atas putih, itu sepele banget. Sekarang juga bisa dibeli. 4 tahun kita kuliah yang kita kejar cuma selembar ijazah. Men, udah ketinggalan banget. Sebetulnya makna pendidikan itu adalah, menurut saya ya, proses terbentuknya mindset dan kemampuan kita untuk berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Harapannya, yang kita pelajari, it's not about, itu bukan tentang kita sendiri, it's beyond ourselves, karya kita. Jadi, egois banget ketika mereka yang sudah menurut saya, sudah mendapat pendidikan formal misalnya, tapi hanya berpikir tentang, gue dapat apa nanti. Pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mengulik sedikit tentang materi pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian animasi. Apa sih pengertian animasi itu? Apakah ada yang ingat? Oke, jadi pengertian animasi adalah teknik pembuatan film yang mengubah gambar diam menjadi gambar bergerak. Animasi terbagi menjadi dua, yaitu tentang animasi 2D dan juga 3D. Jadi gambar ini merupakan contoh dari animasi 2D dan juga 3D. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Cara pembuatannya yaitu dengan menggabungkan beberapa gambar atau objek secara berurutan. Nah, jadi sebelum ke tahap pembuatan, kita akan belajar dulu tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi. 12 prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan animasi. Yang pertama yaitu square and stretch, berguna untuk menunjukkan volume, berat objek, efek gravitasi, serta gerakan pada suatu objek seperti pantulan bola. Kedua yaitu tentang prinsip anticipation. Prinsip anticipation adalah persiapan awal yang memiliki 3 bagian, yakni bagian awal, bagian gerakan itu sendiri, dan bagian akhir. Contohnya, ketika suatu karakter akan memukul, maka dia akan mempunyai gerakan yang pertama yaitu akan mengangkat tangannya ke atas, kemudian mundur dan maju ke depan. Yang ketiga yaitu prinsip solid drawing. Prinsip solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar suatu karakter dalam berbagai angles, agar karakter tersebut akan nampak konsisten dalam setiap frame animasinya. Yang keempat yaitu timing and spacing. Di dalam timing yaitu untuk menentukan karakter gambarnya akan dimulai dan berhenti pada tujuannya. Nah, sedangkan di dalam spacing yaitu untuk menentukan kepadatan gambarnya. Yang kelima yaitu slow in and slow out. Slow in yaitu gerakan yang awalnya lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out yaitu gerakan yang relatif cepat kemudian menjadi lambat. 6. Secondary action merupakan prinsip tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utamanya agar karakternya lebih nampak realistis. 7. Prinsip ARC. Prinsip ARC adalah sebuah gerakan yang mengikuti pola berbentuk lengkung, seperti elips, lingkaran, dan parabola. 8. Follow through and overlapping action. Prinsip follow through adalah ketika bagian tubuh tentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti. Sementara overlapping action adalah gerakan saling mendahului. 9. Strike ahead and pose to pose. Prinsip strike ahead ini berupa membuat animasi dengan menggambarnya satu persatu atau frame by frame dari awal hingga akhir. Sementara pose to pose ialah membuat animasi dengan menggambar pada keyframe tertentu saja. 10. Staging. Prinsip ini mengacu pada sinematografi dan siluet karakternya. Jika berkenaan dengan siluet, maka berkenaan pula dengan bagaimana posisi kamera dalam mengambil gambarnya. 11. Exaggeration. Prinsip ini biasanya diterapkan dalam animasi
bergenre komedi, sehingga membutuhkan ekspresi yang lebih ekstrim pada karakter tertentu. Nah, singkatnya, pada karakter ini, karakter akan lebih lebay. Namun, itulah yang menjadi daya tariknya. 12. Appeal. Prinsip ini berkaitan dengan gaya visual animasi, biasanya berkaitan dengan warna, style, dan 3D. Contohnya pada animasi seperti Doraemon, SpongeBob, Adit, Sopo, dan Jarwo. Baik, jadi itu tadi penjelasan tentang 12 prinsip dasar dalam pembuatan animasi. Prinsip-prinsip itu merupakan landasan dalam membuat animasi agar menjadi hidup dan menarik. Nah, prinsip-prinsip itu juga membantu animator untuk menghidupkan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Oke, jadi dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, apakah sudah bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu akan kirimkan link evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk minggu depan, kita akan mencoba untuk membuat animasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.